الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an wa talamizatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamizatut tabi'in dari kalangan atba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena memang mujalasatu ahlul bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'immah, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum. Sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi, namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahzir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bid'ah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Imam Ibrahim An-Nakha'i, salah satu a'immah di masa tabi'in. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, dan yang selain beliau, bahwa Imam Ibrahim An-Nakha'i mengatakan la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka,
sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bid'ah wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Lalikai, beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi, faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'immah al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal zikri wal zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ila Allah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibi bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik, jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilai, dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah, barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrathahu Allahul 'ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafun as-salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-'ama, kebutaan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga diriwayatkan dari a'immah yang lainnya. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, begitu juga Imam Ibnu Waddah
dalam Al-Ibanatul Kubra, dan juga Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalikai dan yang lainnya, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah. Kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syiah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya Masya Allah sunni salafi, ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang hak. Akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah. Mereka mentahdzir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, iyyakum wal qarabisi, iyyakum wal qarabisi, iyyakum wal qarabisi, la tukallimuhu wa la tukallimu man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari Al-Qarabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah, awalnya bersama ahli sunnah. Al-Qarabisi jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh Sufiyah yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradawi. Yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya, dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fid din, apa kata Imam Ahmad? Iyyakum wal qarabisi. Di zaman itu nama Al-Qarabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita, yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu.
Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mentahdzir nama-nama ini tadi. Sebagian umat karena kejahilannya terkejut, terheran-heran, apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar Khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu al-asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan merekalah orang-orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syar talabatil ilm. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mislah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun, setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, yang semisal ini, barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari.
Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal dan seterusnya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadha ar-rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, "Idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha aktsar." Kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita. Perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bid'ah wad dhalalat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman, Risalat Amman. Apa itu Risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok al-firaq ad-dhallah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh. Berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidhah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka, tidak merasa canggung, tidak merasa malu, duduk bersama mereka, dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan.
waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wadda'watu ila demokratiyah wal hukm bil qawanin al wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan wa Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah taala. Ikhwani fid din, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian di antara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat. Ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini nggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit. Kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurat yang dimaksud adalah Taurat al-munazzala ala Nabiyillahi wa Rasulihi Musa alaihissalam. Amma Taurat al-muharrafah, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurat yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafah. Wal Injil kadzalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-munazzal ala Nabiyillahi wa Rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. Di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, waliul amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majlis-majlis, di muhadharah-muhadharah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salafin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa.
Jangan merasa mampu menasihati mereka, mendatangi mereka. Qulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul liha, jangan berbicara tentang isbal. Barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang dai duduk di sebuah majlis dengan Ulil Absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaifa kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah ibn al-Mubarak, da'u hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum, kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min Biladil Haramain, sebuah seruan dari negeri Biladil Haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiyah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi.
bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, Risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama istiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama istiqat. Kemudian wal wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama istiqat yang Ali Hasan maksud, siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani Risalah Amman ini adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani, dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fauzan? Aina Rabi' Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Asy'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakumus salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al-afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita, ila an nalqallaha azza wa jalla. Hadza Ali Hasan Al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia, dan sebagian asatidzah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majlis-majlisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah, enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah, mereka bukan orang-orang yang amanah.
bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahzir Ali Hasan Al-Halabi masih saja membelanya, masih saja berasabiyah kepadanya. Ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun, yajibut tahzir minhu, wajib untuk ditahzir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafun as-salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi. Dan akan insyaallah kita akan mengetahui biiznillah taala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullah ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.